Materi kita pada hari ini tentang laju reaksi. Kompetensi dasarnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Indikator yang akan kita capai, yang pertama menjelaskan pengertian kemolaran, yang kedua menentukan konsep laju reaksi, yang ketiga menjelaskan hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi, yang keempat menjelaskan persamaan laju reaksi dan order reaksi, yang kelima menjelaskan penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi, yang keenam menjelaskan grafik order reaksi. Yang pertama, kita masuk ke kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan atau konsentrasi suatu zat larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Lihat pada slide untuk rumusnya. Jika jumlah zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram dan volume larutan dinyatakan dalam mililiter atau sentimeter kubik, dirumuskan sebagai berikut, seperti yang terlihat pada slide. Contohnya kita lihat pada slide ini. Kita masuk pada konsep laju reaksi. Pada konsep laju reaksi ini, seiring bertambahnya perubahan waktu reaksi, maka jumlah zat bereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produknya akan semakin banyak. Larutan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk, sehingga terjadi bereaksi menghasilkan produk. Yang berikut persamaan laju reaksi dan order reaksi. Pada persamaan laju reaksi ini menggunakan hubungan kualitatif. Hubungan kualitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Reaksinya A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X dikalikan konsentrasi B dipangkatkan Y. Keterangannya lihat pada slide. Jenis-jenis order reaksi. Jenis order reaksi itu ada 4, yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, order reaksi 2, order reaksi 3. Yang berikut penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Pada penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi ini ditentukan melalui suatu percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Contohnya pada NO2 ditambah dengan O2 menghasilkan NO2. Kita lihat percobaannya. Berdasarkan data di atas, tentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Kita lihat pada slide ini. Untuk memperjelasnya nanti, Ibu akan membagikan LKPD. Yang berikut grafik order reaksi. Grafik order reaksi ini ada 3. Yang pertama grafik order reaksi 0. Kita lihat pada grafik yang di samping. Grafik ini menunjukkan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksinya, sehingga mendapat persamaannya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi dipangkatkan 0. Yang berikut grafik order reaksi 1.
Kita lihat pada grafik ini, dia dari bawah dia akan naik. Grafik ini menunjukkan setiap perubahan konsentrasi satu kali, laju reaksinya naik satu kali, dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali, maka laju reaksi naik 2 kali, begitupun seterusnya, sehingga mendapat V sama dengan K dikalikan konsentrasi. Yang berikut grafik orde 2. Kita lihat pada grafik yang di samping. Grafik yang di samping menunjukkan bahwa setiap perubahan konsentrasi satu kali, laju reaksinya naik satu kali. Tetapi setiap perubahan konsentrasi, laju reaksinya naik 4 kali lipat. Begitu pula dan seterusnya. Sehingga mendapatkan V sama dengan K dikalikan konsentrasi dipangkatkan 2. Materi kita sampai di sini. Untuk LKPD-nya kita juga lihat pada slide. Untuk tugas pertamanya lihat pada slide ini. Tugas pertamanya ada 2 nomor. Dan tugas keduanya juga ada 3 nomor. Selamat bekerja dan semoga sukses. Pertemuan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.